Kerajaan ini didirikan oleh Panembahan Senopati di abad ke-16. Awalnya, ini adalah bagian dari Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Ki Ageng Pemanahan. Hingga akhirnya, Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan tahta diserahkan ke Panembahan Senopati yang menjadi raja pertamanya. Kerajaan Mataram Islam sangat kuat dan besar. Namun, menjelang tahun 1755, Mataram Islam mengalami konflik perpecahan dan pada 13 Februari 1755 disepakatilah Perjanjian Giyanti yang membagi wilayah Kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta yang masih ada hingga saat ini. Raja-raja Mataram Islam merupakan keturunan dari Ki Ageng Sela dari Demak. Namun, karena adanya pergantian kekuasaan yang rumit, pada saat itu banyak wilayah Kerajaan Mataram Islam yang ingin berdiri sendiri. Akan tetapi, Panembahan Senopati berhasil menguasai dan mengekspansi area kekuasaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam menggunakan sistem pemerintahan feodalisme. Jadi, para bangsawanlah yang memegang kekuasaan di berbagai bidang. Raja pertama Mataram Islam, Panembahan Senopati, mengalami masa sulit di masa pemerintahannya karena area di sekitar Kerajaan Mataram Islam ingin memberontak. Oleh karena itu, ia terus menaklukkan dan berekspansi untuk menguasai tanah karena dalam feodalisme, seluruh tanah merupakan milik raja. Para bupati yang berusaha melepaskan diri akhirnya takluk di bawah pemerintahan Panembahan Senopati dan menjadi perpanjangan tangannya. Wilayah Kerajaan Mataram Islam pun meluas dari Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung dari tahun 1613 sampai 1645. Kerajaan ini sangat kuat, bahkan menjadi salah satu ancaman bagi VOC. Sultan Agung pernah menyerang VOC ke Batavia hingga beberapa kali. Sehubungan dengan kondisi politiknya yang feodal, kehidupan sosial Kerajaan Mataram Islam juga sangat membedakan antara keluarga bangsawan dan rakyat biasa. Raja memiliki seluruh tanah kekuasaannya, karena itu rakyat hanya menggarap tanah tersebut. Oleh karena Panembahan Senopati memperluas wilayahnya, Kerajaan Mataram Islam menjadi kerajaan bercorak Islam paling besar di Pulau Jawa. Dilanjutkan dengan Sultan Agung yang berambisi untuk menyatukan Pulau Jawa menjadi kerajaan Islam. Karena pengaruh agama Islam yang kuat, inilah kehidupan sehari-hari warganya juga sangat terpengaruh oleh syariah Islam. Meski begitu, tentu tradisi dan budaya Jawa tetap kuat, sehingga di banyak area kehidupan sosialnya merupakan perpaduan antara ajaran Islam dan turun-temurun dari budaya Jawa. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Panembahan Senopati berlokasi di Kota Gede yang merupakan daerah pedalaman. Karena itu, warganya menggantungkan ekonomi mereka dari hasil pertanian. Kerajaan ini sama sekali tidak memanfaatkan area pesisir. Selain itu, pemerintah Kerajaan Mataram Islam juga mendapatkan penghasilan dari penarikan upeti, utamanya di wilayah kekuasaan mereka yang menghasilkan beras. Pada masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam, warganya termasuk hidup cukup makmur. Sebagai salah satu kerajaan yang termasuk maju di Pulau Jawa, pada masanya, Kerajaan Mataram Islam memiliki berbagai peninggalan yang masih bisa kita lihat hingga kini. Karena letak Kerajaan Mataram Islam berpindah-pindah, karena itu peninggalannya ditemukan di beberapa area. Berikut ini beberapa di antara peninggalannya. Yang pertama, Kerajinan Perak. Pada masa Kerajaan Mataram Islam, beberapa warganya bekerja sebagai pengrajin perak. Hal ini dilakukan turun-temurun hingga sekarang. Di Kota Gede saat ini masih ada pengrajin perak, bahkan perak masih menjadi komoditas utama. Yang kedua, Masjid Jami. Pakuncen berada di Tegal Arum, Kabupaten Tegal. Masjid Jami Pakuncen didirikan oleh Sunan Amangkurat I. Masjid ini pada masanya merupakan salah satu tempat penting untuk menyebarkan agama Islam. Masih berdiri hingga kini, warga sekitar masih ke masjid ini untuk beribadah. Yang ketiga, Kitab Serat Sastra Gending. Kitab ini ditulis oleh Sultan Agung Hayangkusumo, salah satu raja Kerajaan Mataram Islam yang paling terkenal. Lebih sering disebut sebagai Sultan Agung. Raja membuat kitab ini sebagai pedoman hidup terah Mataram. Kitab Serat Sastra Gending merupakan salah satu sumber sejarah Kerajaan Mataram Islam. Di dalamnya terdapat berbagai ajaran kebijakan, di antaranya adalah tentang politik, sosial, tasawuf, filsafat, hingga mistis. Keempat, Kalang Obong. Teman-teman, apakah kalian pernah melihat upacara ngaben di Bali? Kalang Obong kurang lebih fungsinya sama dengan ngaben, yaitu upacara kematian. Yang membedakan adalah
Pada ngaben yang dibakar adalah jasad orang meninggal, sementara di Kalong Obong yang dibakar adalah pakaian serta barang milik orang yang meninggal dunia. Yang kelima, makam Imogiri. Pemakaman di Imogiri adalah salah satu kompleks pemakaman yang populer di Jawa Tengah. Di sini merupakan kompleks pemakaman para Raja Mataram Islam dan juga keluarganya. Tempat ini dinamakan Pesarian Imogiri atau Pecimatan Giri Rejo. Sultan Agung sengaja membangunnya untuk para raja dan keluarganya.